Juli 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan semua sekolah harus sudah membuka belajar tatap muka. Belajar tatap muka di sekolah sudah bisa dilaksanakan setelah surat keputusan bersama 4 menteri telah ditetapkan. Pembukaan belajar tatap muka sejalan dengan program vaksinasi bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang terus berjalan. Setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan juga masih ada opsi pembelajaran jarak jauh. Kenapa masih harus ada opsi pembelajaran jarak jauh? Karena protokol kesehatannya itu maksimal kapasitasnya 50%. Jadi mau tidak mau, walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan opsi tatap muka terbatas, tapi masih harus melalui sistem rotasi. Sehingga harus menyediakan dua-dua opsinya, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh. Tapi poin kedua yang terpenting adalah orang tua atau wali murid boleh memilih, berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadinya setiap sekolah yang membuka belajar tatap muka wajib memenuhi standar penerapan protokol kesehatan. Kapasitas belajar tatap muka hanya diperbolehkan 50% dari jumlah siswa. Ketentuan belajar tatap muka siswa, orang tua dapat memilih apakah anak belajar tatap muka atau tetap dengan metode pembelajaran jarak jauh. Pendidikan jarak jauh memiliki resiko sangat besar untuk pendidikan Indonesia. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil tindakan cepat agar sekolah segera dibuka kembali. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas sekolah tatap muka di depan mata. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan semua sekolah harus membuka belajar tatap muka Juli 2021. Pembukaan tatap muka sejalan dengan program vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan. Pembukaan sekolah tatap muka wajib dengan protokol kesehatan. Untuk membahasnya, sudah terhubung melalui video conference Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Joko Adi Waluyo. Terima kasih Pak Joko telah bergabung bersama kami. Pak Joko, dari PGRI sendiri menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Menteri seperti apa terkait dengan mewajibkan sekolah tatap muka ini? Ya, terima kasih Elisa. Jadi sepertinya masih ada ambivalensi ya. Di sisi lain wajib, tapi ada syarat harus vaksinasi lengkap. Artinya kalau vaksinasi lengkap adalah gugur kewajiban itu. Satu. Ambivalensi kedua adalah masih diserahkan kepada orang tua. Jika orang tua tidak mengizinkan untuk tatap muka, berarti masih diperkenankan dari rumah. Kemudian masih mengunggulkan tata krama dalam protokol kesehatan. Artinya bahwa yang hadir itu nanti menggunakan hybrid learning, Mbak. Jadi blended learning. Ada yang tatap muka, tapi ada yang daring. Karena ada 50-50. Jadi ini pekerjaan berat bagi seorang guru harus menangani dua sisi aktivitas. Tentunya itu yang jadi yang dirasakan oleh warga besar guru di seluruh Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke tadi beban berat yang nantinya akan ditempuh atau yang dihadapi, tapi tadi Anda katakan terkait dengan vaksinasi. Kita tahu bahwa ada sekitar 2,7 juta guru di Indonesia. Dari data PGRI sendiri sudah sebanyak apakah datanya ini guru-guru di Indonesia ini sudah divaksin? Apakah memang sudah setengahnya atau lebih dari itu? Jadi begini, kemungkinan, sekali lagi kemungkinan data dari kementerian itu tadi adalah yang guru-guru yang masuk dalam Dapodik ya. Jadi daftar guru-guru yang sudah masuk daftar itu. Tetapi tentunya masih ada guru-guru yang belum masuk Dapodik ya, tapi dia mengajar. Ini tentunya belum tentu tervaksinasi.
Inilah yang perlu tracing lagi, mencari guru-guru yang belum. Ini adalah pekerjaan kita sebelum dilaksanakan tatap muka, kita tracing kembali apakah sudah semuanya lengkap. Karena persyaratannya adalah harus lengkap. Coba saja suatu misalnya kita teledor kemudian terjadi klaster baru. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. PGRI itu selalu berpikir positif, mudah-mudahan tidak. Kalau terjadi klaster baru, itu akan membuat suatu tekanan, stresor psikologis kepada orang tua. Dan ini juga akan menghambat pelaksanaan itu. Oleh karenanya, menurut saya, menurut PGRI maksudnya, PGRI mengharapkan kepada kementerian untuk tracing kembali secara detail, apakah guru-guru itu sudah secara lengkap tervaksinasi. Ini yang menjadi PR bersama. Tentunya nanti PGRI juga akan tracing juga kalau memang ada beberapa guru di wilayah belum tervaksinasi, kami nanti akan koordinasi dengan pengurus lainnya, maka kami akan laporkan ke kementerian. Begitu Mbak Elisa. Iya, Pak Joko, selain tracing, sebenarnya apa sih kendala yang dihadapi oleh para guru dalam vaksinasi ini? Kalau PGRI sangat komitmen terhadap vaksinasi. Jadi bahkan ketua umum kami, Profesor Unifa Rosidi, itu vaksinasinya pertama kali bersama Bapak Presiden di Istana. Ini berarti adalah wujud dari komitmen itu. Kemudian dilanjutkan perguruan tinggi di bawah PGRI semuanya melakukan vaksinasi. Jadi berusaha mendekati Departemen Kesehatan tentunya untuk bisa mendapatkan itu. Ini komitmen yang dilakukan PGRI bahwa kami adalah sangat-sangat mendukung vaksinasi. Oke. Begitu. Baik, kita tahu juga Pak Joko bahwa vaksinasi ini kadang juga ada yang terhambat dengan usia dan juga faktor kesehatan dari guru itu sendiri. Ini adakah sejauh ini memang data-data yang didapatkan juga, apakah memang ini menjadi sebuah kendala bagi guru-guru yang juga tidak bisa divaksin? Ya, tentu ada aturan-aturan dalam vaksinasi yang telah kami pelajari ya. Upamanya dia memiliki beberapa komorbid ya, penyakit-penyakit yang nanti justru ketika mendapatkan vaksinasi akan menjadi masalah. Kami semuanya, Mbak Elisa, sudah mempelajari itu semua. Dan ini kami mendorong semua guru untuk melaksanakan itu. Jadi sudah tidak ada masalah sebenarnya kan itu. Akan tetapi secara person kemungkinan ada seseorang yang tidak boleh divaksinasi karena ada alasan medis tertentu. Tentu guru yang semacam ini harus ada relaksasi untuk menyelenggarakan pembelajaran tidak tatap muka khusus yang semacam ini. Ini kan ini yang harus sebetulnya kita tracing semacam ini. Oke, baik. Berarti ini penting sekali terkait data-data yang lebih lengkap lagi. Nah, oke. Berarti penting sekali untuk tracing terkait dengan guru-guru mana saja yang memang bukannya tidak mau divaksin, tetapi karena memang kondisinya tidak bisa divaksin, seperti itu ya Pak Joko. Dan sehingga nanti data-data yang jelas inilah yang bisa membedakan mana guru-guru yang masih bisa mengajar secara tatap muka dan guru-guru yang mungkin bisa saja mengajar dengan menggunakan jarak jauh ya. Seperti itu Pak Joko. Ya, kalau dikaitkan dengan usia, halo Mbak Elisa, kalau dikaitkan usia, tentunya kalau guru-guru itu usianya sudah di bawah lansia, karena sudah pensiun. Kalau kemungkinan besar kalau di tataran perguruan tinggi ada seorang profesor dan sebagainya, dan saya sendiri juga ngajar di perguruan tinggi, usianya 60 lah ke atasnya. Saya sudah 60, jujur aja 60 sudah. Jadi saya harus vaksin lansia. Tetapi kalau yang di bawah itu usia guru-guru semuanya itu saya kira nggak ada masalah vaksinasi. Tetapi tentu masih ada yang ketinggalan. Inilah yang harus dikejar. Oh oke, baik. Baik, Pak Joko, ini ada informasi di mana pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilakukan Juli 2021. Ada sekitar 217.000 sekolah di seluruh Indonesia. Beberapa persyaratan harus dipenuhi selama pembukaan sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan. Beberapa di antaranya jarak antara siswa 1,5 meter dan maksimal siswa dalam kelas berjumlah 18 orang. Kita lihat ini dia informasi yang kami rangkum tentunya untuk Anda pemirsa.
Ya, tadi ada beberapa rangkumannya Pak Joko terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Menteri. Tapi tadi di awal juga Anda katakan, kalau kita tinggalkan bagaimana dengan vaksinasi, kemudian ini adalah strategi sekolah. Karena tadi wajib, tapi kemudian kalau orang tua mengizinkan, balik lagi seperti itu, lalu kemudian hanya 50%. Nah, ini kan menjadi sebuah strategi atau bagaimana sekolah harus mensiasati ini dan strategi seperti apa yang disiapkan. Kita akan membahasnya nanti Pak Joko usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.